Aplikasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Asmaul Husna, SMA Negeri 1 Kundur, CGP, Angkatan 9, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Fasilitator dan pengajar praktik yaitu Ibu Sumini dan Ibu Rizky Melia Sari. Coaching supervisi akademik. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Peran coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Menurut Grant tahun 1999. Dalam konteks pendidikan, coaching merupakan komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan murid. Pendidik sebagai pamong menuntun murid agar murid dapat menemukan kekuatan dalam dirinya, memberdayakan potensi dirinya, dan tidak kehilangan arah serta tidak membahayakan dirinya. Hal itu selaras dengan Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan bertujuan menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, dalam konteks pendidikan, coaching merupakan komunikasi guru dengan guru. Seorang coach juga dapat membantu seorang coachee atau rekan sejawat untuk menemukan kekuatan dirinya dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Paradigma yang dapat diterapkan untuk percakapan coaching adalah paradigma berpikir Among, yaitu coach dan coachee adalah mitra belajar. Komunikasi yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Paradigma berpikir Among ini dapat melatih guru atau coach dalam menciptakan semangat Tutwuri Handayani dalam setiap perjumpaan pada setiap proses. Untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka coach perlu memiliki paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selain itu, dalam melakukan percakapan coaching, ketiga prinsip coaching perlu diperhatikan dalam rangka memberdayakan orang lain atau coachee, yaitu prinsip kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Agar coaching yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan dapat menggali potensi coachee, maka seorang coach perlu memahami, menerapkan, dan melatih kompetensi inti coaching serta terus-menerus, yaitu
kompetensi kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, bebas dari asumsi, melabeli dan asosiasi, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliarman, CGP Angkatan 9, SMA Negeri Tukundur, Kabupaten Karimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Vidasari, CGP Angkatan 9 dari SLB Negeri Kundur, Kabupaten Karimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmaul Husna, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dari SMA Negeri 1 Kundur. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum Pak Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Pak, sehat juga. Ya. Nah, Pak, sebelum Bapak melakukan proses coaching, terlebih dahulu kita mendiskusikan rubrik penilaiannya Pak. Nah, salah satu rubrik penilaian prinsip coaching yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, Pak, ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baiklah Bu, nanti pada proses coaching nanti saya akan berusaha mengembangkan prinsip kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan aktif, dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baiklah Bu Husna, nantinya pada proses coaching saya akan mencoba mengembangkan kompetensi coaching yang spesifik pada bidang mendengarkan secara aktif dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada coaching nantinya. Oke. Nah, kemudian Pak, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada coaching kali ini? Ya, pada coaching nantinya yang akan saya laksanakan ini, saya ingin coaching menemukan solusi atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi si coaching, dan coaching bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Oke, baiklah Pak. Silahkan Bapak melaksanakan coaching bersama coaching Bapak. Baik, Bu Husna, terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Pak Arman. Waalaikumsalam Bu Indah. Gimana kabarnya Ibu sore hari ini? Sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Indah. Pak, Bapak ada waktu nggak Pak sebentar Pak? Saya mau bercerita sedikit nih sama Bapak. Oh iya, kebetulan saya sekarang ini sedang tidak ada kegiatan. Apa itu Bu Indah yang ingin Ibu sampaikan? Ini Pak, saya ada sedikit masalah. Saya tidak berani untuk tampil ke depan umum Pak. Bisa dibilang itu kayak kurang percaya diri lah Pak. Kalau saya ngobrol, kalau saya berbicara di depan umum, tiba-tiba kalau seandainya saya diberi kesempatan untuk berbicara di depan umum,
sebenarnya mau Pak, tapi di waktu kejadiannya di hari H itu Pak sih saya ada grogi depan panggung gitu Pak. Jadi gimana tuh Pak solusinya Pak? Ya Bu Winda, apa tujuan dari pertemuan ini? Tujuan saya agar saya bisa menyelesaikan masalah saya ini Pak, khususnya kepercayaan diri saya ini Pak. Semoga saya bisa public speaking saya itu bagus di depan itu Pak, di depan umum Pak. Nah, apa saja rencana yang sudah dibuat Ibu untuk pertemuan ini? Rencana-rencana yang saya sudah buat itu, misalnya saya belajar di kayak di YouTube gitu Pak. Terus saya bertanya sama teman-teman yang sudah ahli di sana. Di bidang public speaking iya, ya? di bidang public speaking tentunya Pak. Saya sudah bertanya-tanya. Terus saya kayaknya banyak-banyak latihan juga Pak. Gitu ya. Apa harapan Ibu nantinya dari akhir dari percakapan kita ini? Harapan saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Dengan berbicara dengan Bapak, semoga saya bisa menemukan solusinya Pak. Gitu ya. Baiklah Bu Winda, kesempatan apa yang sudah Ibu miliki saat ini? Kesempatan yang saya sudah miliki saat ini, yang pertama itu saya diberikan kepercayaan kemarin itu dalam setiap acara saya diberikan tanggung jawab menjadi MC. Oh, Ya, MC betul. ya? MC acara. Jadi saya mau mencoba gitu Pak. Jadi kalau jadi MC itu Ibu agak grogi gitu ya? Iya, saya grogi Pak, saya salah. Tiba-tiba saya Takut lupa. salah gitu ya? Iya, Takut saya salah. takut salah. Terus kalau saya salah takut ditertawakan oleh teman-teman saya gitu. Takutnya seperti itu. Dari skala 1 sampai 10 ini, posisi Ibu Winda di mana nih sekarang? Masih 6 Pak. Masih 6 ya? Masih 6. Terus apa saja kekuatan yang sudah Ibu miliki saat ini? Kekuatan yang saya miliki, yang saya rasakan itu keinginan saya untuk mau bergerak maju untuk menghilangkan kekurangan saya ini Pak. Itu Merubah dari posisi yang grogi, strategi tadi bisa berubah ya? Iya, Jadi Pak. lebih percaya diri lah seperti itu ya? Iya Pak, betul. Apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri Ibu tadi? Yang pertama, saya akan banyak mencoba public speaking, seperti kayak misalnya kayak di rapat saya mungkin mengeluarkan ide dan pendapat. Itu lingkungan kecil ya Pak ya. Di rapat mungkin saya akan berani untuk berbicara, mengeluarkan pendapat saya. Terus saya belajar di akun YouTube. Terus saya juga mau mencoba di acara-acara sekolah. Nah sekarang juga saya saya kan mengikuti pendidikan CGP nih Pak. Iya. Kalau di awal-awal saya banyak diam kan Pak, jadi saya nggak mau ngomong, disuruh ngomong saya diam. Saya mau mencoba lah Pak, mau berbicara di depan umum gitu. Kami coba dulu ya. Iya Pak. Nah, jangka waktu yang dibutuhkan Bu Winda dalam belajar untuk menjadi MC tadi atau untuk bisa berbicara di depan berapa lama? Target saya 2 atau 3 minggu lah Pak. Saya ingin benar-benar ingin mantap gitu Pak. Jadi 2-3 minggu ke depan ini Ibu akan belajar bagaimana menjadi MC atau bisa berbicara di public speaking lah seperti itu ya Bu Winda ya. Betul Pak. Siapa dan apa yang membuat Anda bertahan dalam menjaga komitmen ini? Yang pertama itu saya untuk diri saya sendiri. Yang pertama untuk diri saya sendiri, karena saya berpikir sampai kapan saya harus nggak pede-pedean terus sampai kapan gitu. Yang pertama. Yang kedua itu kalau saya sudah bagus public speakingnya, otomatis saya juga memberikan contoh kepada siswa-siswa saya tentunya Pak.
Jadi kita ini seorang guru juga bisa memberikan contoh kepada siswa kita bahwasanya begini membuat kita bisa percaya diri. Bagaimana cara membuat bisa percaya diri ya? Iya betul. Nah, bagaimana tindak lanjut Bu Indah setelah proses coaching ini? Tindak lanjut saya tentunya saya akan langsung untuk praktek gitu Pak. Maksudnya saya nanti kalau ada acara saya berani untuk ngambil, saya setiap acaranya atau gimana gitu saya akan memandu, saya nanti rapat saya akan memberikan tanggapan-tanggapan saya dan mengeluarkan pendapat-pendapat saya. Saya akan belajar, pokoknya saya akan belajar public speaking yang bagus gitu. Baiklah Bu Indah, dari cakapan kita ini bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya lega Pak, setelah berbincang-bincang ini ternyata masalah saya itu ada solusinya gitu. Terima kasih Pak. Baiklah Bu Indah, nanti saya akan menunggu 2 atau 3 minggu ke depan lagi perkembangan Bu Indah, apakah sudah bisa berbicara di depan umum ya, di public speakingnya atau sebagai seorang MC ya. Baik Pak, baik Pak. Saya akan menghubungi Bapak nanti kalau seandainya saya sudah siap. Baiklah Bu Indah, waktu kita rasanya cukup sampai di sini ya. Saya tunggu informasi selanjutnya. Terima kasih Bu Indah. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bapak bersama Koci. Saya punya beberapa pertanyaan dan catatan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baiklah Bu Indah, tadi saat saya melaksanakan proses coaching sudah melakukan dengan alur kita, yaitu tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coaching dapat menemukan solusi dari masalah yang dia sedang hadapi seperti itu Bu Indah. Oke. Nah, catatan yang saya buat mengenai proses coaching Bapak bersama Koci tadi, pelaksanaan coaching yang telah Bapak lakukan bersama Bu Winda itu sudah berjalan dengan baik. Bapak sudah bisa menggali dengan memberi pertanyaan yang bisa menggali potensi si Koci tadi pada Ibu Winda. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, potensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Ya, terima kasih Bu Husna. Dalam hal ini kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya yang jelas saya ingin menjadi seorang coach yang baik. Nah, di sini potensi yang akan saya kembangkan yaitu lebih memahami kembali bagaimana menggunakan alur kita dalam melaksanakan coaching dan prinsip-prinsip coaching itu sendiri Bu Husna. Baik, luar biasa Pak Arman ya. Baiklah Pak Arman, saya rasa cukup sekian ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita sehat terus dan bisa melakukan aktivitas kita dengan baik ya Pak ya. Terima kasih kembali Bu Husna. Ya Pak, sama-sama.